Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Telah datang kabar dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam. Dan di bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughlaqu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan juga Allah belenggu setan-setan. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari berbuat baik di bulan Ramadan, sungguh ia terhalang dari sebuah kebaikan. Betapa senang hati kita menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya yang akan kita isi dengan berbagai macam ibadah. Beribadah kepada Allah. Tapi ingat kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan kita mengesahkan Allah. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah, akan tetapi ada Tuhan lain yang ia sembah selain Allah, maka seluruh ibadah yang ia kerjakan akan menjadi sia-sia. Seluruh ibadah yang ia kerjakan akan tertolak. Seluruh ibadah yang ia kerjakan bagai debu yang berhamburan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya jika engkau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, maka akan hapuslah seluruh amal yang engkau kerjakan dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Duhai sekiranya mereka termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, maka akan lenyaplah seluruh amal-amal yang mereka kerjakan. Betapa pentingnya kedudukan tauhid di dalam ibadah kita. Dan betapa pentingnya ibadah yang kita kerjakan harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kedudukan tauhid di dalam ibadah sama halnya dengan berwudu di dalam sholat. Karena syarat diterimanya amal ibadah adalah dengan kita mengikhlaskan diri kita beribadah hanya untuk Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Berarti tauhid menjadi syarat diterimanya ibadah. Sedangkan berwudu menjadi syarat diterimanya sholat. Karena jikalau seseorang melakukan ibadah sholat dengan sholat yang sempurna, tepat waktunya, bagus gerakannya, panjang ruku dan sujudnya, akan tetapi ternyata ia tidak berwudu terlebih dahulu, maka ibadah yang ia kerjakan atau sholat yang ia kerjakan sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bitahuri. Tidak ada sholat kecuali dengan berwudu terlebih dahulu. Maka tidak ada ibadah kecuali ibadah tersebut sudah kita serahkan seluruhnya hanya untuk Allah, kepada Allah, menjadi ahli tauhid yang beribadah hanya untuk Allah. Walaupun keningnya menghitam dengan bekas sujudnya, di bulan Ramadan ia berpuasa penuh sebulan, dan di malamnya ia hidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Akan tetapi ternyata ia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah,
maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita diberikan keberkahan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.